warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Mu'minin rahimahullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu kita mengirim salawat dan taslim kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, mari kita membacakan doa, membacakan surah Al-Fatihah yang kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Juga kepada mereka yang membangun masjid ini, merawat, memakmurkan, termasuk kita semua. Al-Fatihah. Judul yang disampaikan oleh panitia adalah tantangan dan solusi dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Judul ini menarik karena pertama, masjid ini sudah berpikir bagaimana kehidupan masyarakat. Tidak sekedar kita sholat dan selesai sholat, tetapi bagaimana kehidupan masyarakat dan masyarakat yang kita inginkan pada masa yang akan datang. Ini tema-tema seperti ini menarik karena urusan keluarga itu memang yang menikmati adalah suami istri dan anaknya. Tetapi keluarga itu bukan hanya ditujukan kepada suami istri dan anaknya, tetapi bagaimana kemudian masa depan agama, masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Di Makassar ini data 2024, kita lihat di Google, itu perceraian mencapai 2007. Dan perbandingannya adalah yang melakukan cerai perempuan lebih banyak. Jadi kalau ada peristiwa perceraian 4, maka 1 itu adalah cerai yang diinisiasi oleh suami, dan 3 itu adalah cerai yang dilakukan oleh perempuan. Itu artinya apa? Bahwa yang lebih banyak cerai itu minta cerai adalah perempuan, Pak. 3 kali lebih besar dibanding dengan laki-laki. Inilah kondisi Makassar terkini. Apa artinya ini? Artinya perempuan tidak lagi tahan di dalam rumah. Perempuan lebih banyak lagi tidak bisa tinggal bersama dengan suami istri. Perempuan sudah 3 kali untuk melakukan gugatan hal-hal yang menolak dan tidak setuju dengan pikiran-pikiran suami. Hadirin jamaah syukur Allah. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang dalam kehidupan kita. Kalau sholat mungkin juga menit, puasa sebulan, haji sepanjang kita pernah naik pada haji ya. Tetapi yang paling banyak terpanjang itu adalah pernikahan. Kalau usia nikah itu 50 tahun, maka kemudian kita beribadah terus-menerus 50 tahun. Jadi nikah itu adalah salah satu pintu masuk untuk memperbanyak amal-amal soleh.
Jadi tidak ada istilah nikah-nikahan, nikah yang sah. Begitu mulianya pernikahan dalam Islam. Bahkan salah satu tujuan syariat Islam, salah satu tujuan agama adalah ada yang disebut dengan hifdzun nasab, memelihara keturunan. Keturunan itu hanya bisa dan bisa jika dilakukan dengan pernikahan yang sah. Jadi tidak boleh tidak nikah, kita harus berpikir bagaimana masa depan. Bahwa persoalan jodoh itu lain, tetapi doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa para penghuni surga nantinya itu kita sudah hafal dalam surah Al-Furqan. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hablana, ya Allah, anugerahilah kami min azwajina, dari para istri kami, qurrata a'yun, penyedih hati, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyedih hati. Jadi kita mohon itu keluarga kita itu berfungsi sebagai penyedih hati, qurrata a'yun. Kalau kita lihat, kita senang. Kalau keluar dari rumah kita rindukan. Kalau dia jauh, kita cari kemana. Itu namanya qurrata a'yun. Memiliki interaksi yang sangat kental. Jadi bukan hanya kuat tetapi kental, saling menyapa, qurrata a'yun. Itu fungsi keluarga. Walaupun dua-duanya kerja, tetapi kontak batin itu harus ada. Ini harus di-manage. Anak juga begitu. Itu qurrata a'yun. Waktu salat saling mengingatkan. Ada keluarga sakit, kita ingatkan, ayo kita ke sana. Ini yang kita mohon kepada Allah. Hablana, anugerahilah kami. Bicara tentang anugerah itu memang usaha ada, tetapi kecil. Yang banyak itu adalah anugerah dari Allah, tetapi harus kita berusaha. Kalau anugerah itu mungkin 20% usaha kita, misalnya nikmat Allah 80%, itu namanya hab, pemberian anugerah, wahbon. Jadi kita harus banyak memperkuat langkah-langkah untuk membangun keluarga. Tujuan antara dari membangun keluarga itu yang kita nikmati sehari-hari adalah bagaimana qurrata a'yun. Terjadi komunikasi secara agamis dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang menjadi kunci Pak. Suami mengingatkan sholat istrinya, istrinya juga demikian, demikian juga anak-anaknya. Ini pesan yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa tujuan antara, karena yang namanya tanggung jawab orang tua itu adalah kepada anaknya tanggung jawab melekat. Beda dengan pandangan lain, 17 tahun itu sudah lepas, tidak Pak. Ada mungkin pandangan anak kita sudah berakal, sudah jadi mahasiswa 17 tahun, sudah bebas melakukan apa di luar daripada tanggung jawab orang tuanya. Dalam Islam tidak seperti itu. Tanggung jawab orang tua itu adalah melekat. Memang ketika kemudian dia sudah dinikahkan, maka kemudian tanggung jawab itu frekuensinya sudah berkurang. Tetapi ketika kemudian orang tua itu lansia, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu anak-anaknya. Jadi
ada hubungan fungsional antara orang tua dengan anak pada masa yang akan datang. Jadi kemudian ketika anak-anak kita itu bagus semua, maka pasti orang tuanya senang dan bahagia pada saat-saat lansia. Tetapi ketika kemudian pembinaan tidak optimal pada masa-masa awal, maka kemudian orang tua pada masa-masa lansia akan banyak menemukan kesulitan psikologis. Dan ini sudah banyak terbukti di negara-negara maju, Thailand dan seterusnya. Ketika kemudian orang tua itu sudah berusia pada usia 60 tahun, menjelang 60 tahun, lalu kemudian anak-anak ini berkarir, puncak-puncak karirnya itu, rumahnya kosong, kemana? Anaknya berkarir di daerah-daerah lain. Pada saat itu orang tua merindukan kasih sayang. Sebagai seorang ibu, keibuan muncul kembali dan jiwa kebapaan muncul kembali, ingin disapa oleh anak-anaknya sebagaimana dia menyapanya 50 tahun yang lalu. Itu tidak terjadi. Mengapa? Pendekatannya lain. Pendekatan yang paling tepat adalah kita melihat ini bahwa ini nikah itu, membina suami dan istri dan anak itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyelesaian masalahnya adalah mari kita kembali kepada agama. Tujuan jangka panjang daripada pernikahan itu adalah waja'alna, kita mohon kepada Allah, kita berikhtiar, kita berusaha, kita menyadarkan suami dan istri dan anak-anak kita. Anak kita itu kalau masih kecil gemes sekali kita, ini luar biasa, belum bisa kita ngomong banyak. Waja'alna lil muttaqina imama, kita ajarkan, kita dorong anak kita itu mohon kepada Allah, karena mereka itu dipersiapkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Jadi rumah itu adalah tempat untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Siapa yang menikmati kepemimpinan rumah tangga nanti itu untuk anak-anak kita adalah rumah tangga dan umat secara keseluruhan. Jadi ada dua yang kita temukan. Yang pertama qurrata a'yun, yang kedua adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan diselesaikan di sekolah. Pemimpin itu tidak selalu diselesaikan di penataran kursus-kursus. Lebih banyak dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang perlu kita kembalikan. Hadirin jamaah subuh rahimahullah. Jadi penyelesaiannya adalah kesadaran bahwa ini adalah ibadah. Ibadah itu kepada Allah harus diukur. Diukur dari apa? Diukur dari keikhlasan kita. Tidak ada yang kita minta kecuali kepada Allah. Diukur dari mana? Diukur dari sholat. Dipastikan seluruh anggota rumah tangga kita, termasuk asisten rumah tangga, dipaksa untuk sholat. Dipaksa. Kalau sudah dibujuk tidak mau, dipaksa. Karena nanti menjadi tanggung jawab. Kalau sudah dipaksa tidak mau, ya hukuman kita sedikit berubah. Sholatnya harus tuntas. Zakat. Demikian juga misalnya dengan puasa sekir berlangsung. Hal lain yang perlu kita cari terutama pada suami istri adalah apakah zakatnya itu disiplin atau tidak. Itu juga mempengaruhi cekcok rumah tangga. Sholatnya bagus, tetapi pendapatan itu tidak pernah dihitung zakatnya. Itu berbahaya. Karena Nabi mengatakan hasinu amwalakum bizakati, obatilah pendapatan ekonomi kalian itu dengan zakat. Pendapatan ekonomi itu banyak ditentukan oleh kondisi kejiwaan suami dan istri.
tidak bisa bayar zakat, kondisi ekonomi tidak memungkinkan, turun lagi menjadi infak. Wadahu amradakum bisadaqah. Obatilah orang sakit kalian itu dengan sedekah. Termasuk penyakit itu, penyakit rumah tangga. Kalau nggak bisa tenang tinggal di rumah. Infak, sedekah. Jadi basisnya adalah ibadah. Yang berikut Bapak Ibu rahimahullah, ada lagi perilaku yang masih bertahan sampai sekarang yang perlu kita benahi bersama-sama. Apakah suami itu menjadi penguasa dalam kehidupan rumah tangga? Ini juga yang menjadi soal. Suami itu bukan sebagai penguasa, tetapi dia adalah pemimpin. Memimpin, membina, mengayomi, mengurus, dan memperhatikan, bahkan melayani. Bukan penguasa. Tidak bisa kita menguasai seluruh anggota rumah tangga kita, tidak bisa. Kita sebagai pemimpin, dalam konteks kepemimpinan, maka kemudian kewajiban kita adalah menggairahkan anggota keluarga untuk disiplin dan tekun beribadah. Al-Quran menyampaikan kepada pasangan suami istri, terutama suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kepada para suami itu, lakukanlah interaksi kepada istrimu itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah kebenaran-kebenaran yang basisnya dari Quran dan hadis, dan kebenaran-kebenaran yang basisnya diterima secara umum oleh masyarakat. Itu namanya al-ma'ruf. Kalau Al-Quran mengatakan wa ashiruhunna bil haqqi, wahai para suami, interaksilah dengan para istrimu itu secara al-haq, itu bahaya. Mari kita lihat dalam tradisi Islam, ketika seorang gadis itu hidup di rumahnya, katakanlah makan sehari-hari itu kelas menengah ke atas, Pak. Contoh makanannya, pakaiannya misalnya, pakaiannya bagus, kelas menengah lah, bukan menengah ke bawah. Kita sudah paham. Kemudian nikah atau dinikahi oleh seorang suami. Nah, maka kewajiban suami itu adalah dia harus memberikan layanan, pakaian, dan makanan sesuai dengan apa yang dialami ketika perempuan itu masih tinggal bersama dengan ayahnya. Tadi berarti dia harus dilayani dengan makanan, pakaian, kelas menengah ke atas. Ini yang Tuhan kasih. Tetapi karena ketika kemudian kondisi tidak memungkinkan, pendapatan suami nggak bisa mengikuti seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apa harus cerai? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini adalah kita masuk dalam kawasan ibadah. Makanya kemudian ayat ini wa ashiruhunna bil ma'ruf, lakukanlah pendekatan yang memang direstui sama-sama. Turun sedikit standar ekonominya dan pakaiannya, menyesuaikan kemampuan suami. Jadi beban yang pertama sebenarnya adalah bagi suami itu adalah mencoba melirik dan mengingat istri saya ini dulu hidupnya kayak apa, apakah bisa seperti ini? Ini yang jarang kita lihat. Mengapa jarang kita lihat? Karena kondisi kita, kondisi kejiwaan itu lebih kuat dari sisi asmaranya daripada dari sisi syar'i. Terlupakan semua. Seharusnya kita lihat. Makanya dalam Islam ada namanya sekufu. Sekufu itu artinya selevel ekonominya. Kalau kemudian nggak bisa selevel, maka risikonya harus diterima. Jadi dalam tata cara kita nikah dalam Islam, karena berimplikasi pada kehidupan
rumah tangganya. Nah, kita kembali ketika kemudian nikah, hidup dalam rumah tangga, maka kondisi ekonomi rumah tangga itu tidak lagi mengikuti standar kehidupan sebelumnya, tetapi menjadi kondisi ekonomi yang dibangun secara bersama-sama. Ini juga yang harus disadari oleh perempuan. Jangan selalu yang diingat itu adalah rumah bapaknya, ibunya yang mewah, sementara rumahnya sekarang ini sebagai realitas ibadah dilupakan. Ini yang menjadi soal. Ketidakmampuan perempuan menyesuaikan kondisi rumah tangga bapak ibunya ketika sebelum nikah dan setelah nikah, ini yang jadi soal. Mengapa? Karena ada faktor lain, kontrol mertua, kontrol bapak ibu perempuan ini terlalu jauh ke sana. Tambah lagi perempuan ada sedikit masalah disampaikan kepada ibu bapaknya, ini juga keliru. Dalam interaksi suami istri, ketika masalah itu keluar, itu dipastikan akan berkembang. Seharusnya ketika kemudian ada masalah pada suami istri, yang harus belajar menyelesaikan adalah yang bersangkutan. Jangan dulu dibawa keluar, Pak. Apalagi sekarang dengan media sosial, langsung dikembang ke sana. Ini yang jadi soal. Tambah lagi, suami punya paradigma, saya ini laki-laki. Terus kalau kamu laki-laki kenapa? Ini yang terjadi. Memang dia laki-laki, tetapi begitu kita sama-sama, kita ini adalah jantung di belah dua. Bapak Ibu rahimahullah, ini yang kita harus bina. Karena itu kita harus rencanakan pernikahan kita ini seperti apa. Anak kita ini diproyeksikan jadi apa? Sebenarnya tradisi kita ini sudah melakukan, Pak. Cuma kurang saja mencari nama, mencari itu sebenarnya bagian dari itu. Tetapi kita bisa memastikan anak saya ini sebelum lahir dan setelah lahir saya proyeksikan seperti ini. Kita selalu saja minta kepada Allah Subhanahu. Anak ini kita proyeksikan jadi begini, sehingga kemudian kalau lahir akan jadi begini, dan ketika dia lahir akan diarahkan seperti ini. Itu sebenarnya sudah bisa by design oleh orang tuanya. Kenapa bisa didesain lebih awal? Itu tadi doanya. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau sebagai pemimpin dalam arti apa? Dia punya profesi seperti apa? Jadi kecerdasan suami istri, kecerdasan bapak dan ibu dalam merancang kehidupannya itu berpengaruh besar terhadap masa depan putra putrinya. Hadirin rahimakumullah, karena ini persoalan ibadah, tentu saja kita harus berdoa banyak-banyak. Karena hidup ini bukan hitam putih, Pak. Hidup ini bukan hitam putih. Kita tidak sekedar hidup, tetapi kita butuh kehidupan. Kehidupan itu kadang-kadang asam, kadang-kadang asin, kadang-kadang manis. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ini kita lupakan bahwa kehidupan itu dalam rumah tangga berbeda dengan kehidupan di luar. Kita harus melihat perempuan lain. Tetapi pernah terjadi ketika Sayyidina Ali melihat perempuan lain, dia tergoda. Dalam hatinya cantik ini perempuan. Tetapi apa dia lakukan? Dia cepat pulang ke rumahnya. Ternyata apa yang dilirik itu dan dilihat itu sama persis apa yang ada dalam tubuh istrinya. Laki-laki itu ada tergoda pasti. Tapi ada yang tergoda hatinya, ada yang tidak lanjut. Nah makanya di sini juga perempuan jangan membiarkan suamimu itu larut
dalam bisikan kalbu tetangga. Ini menjadi penting. Jangan dikira setelah kita nikah semua berjalan alamiah. Tidak mungkin, Pak. Usia mempengaruhi, terlebih dalam kondisi media sosial. Dulu pada zaman agrarisme yang ada di rumah siapa? Ayah, ibu, nenek. Nenek masih dominan sebagai tokoh sentral dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kemudian era keterbukaan sekarang ini, yang menjadi tokoh sentral bukan lagi suami, tidak diakui lagi oleh istrinya. Istrinya juga tidak diakui sebagai suaminya. Sebelum 10 tahun yang jadi tokoh sentral adalah televisi, bintang-bintang film. Tapi sekarang ini tokoh sentral itu sudah masuk dalam ruang-ruang kamar kita, kantong-kantong kita lewat Google. Sehingga kedekatan kita dengan media sosial jauh lebih dekat dengan suami istri kita dalam banyak hal. Kita lihat pada usia 50 tahun, suami kerja apa, istri kerja apa. Ketika mereka dalam rumah tangga, dulu jelas baca Quran, ngobrol atau tidur atau istirahat. Sekarang tidak. Dia tidak tidur, tidak bicara juga, tetapi dia bicara dengan masing-masing HP. Dulu kerjasama, sekarang ini dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi adalah sama-sama kerja. Itu yang terjadi. Terutama keluarga muda. Keluarga muda sudah terbiasa seperti itu. Temanmu bukan temanku, temanku bukan temanku. Urusanmu saya tidak tahu, urusan saya. Bagaimana ini? Jangan-jangan kita hanya nikah itu hanya fisik saja, ketemu pada malam hari dan siang hari, dan kita lebih dekat dengan teman-teman yang ada di medsos. Tantangan digital sekarang ini lebih kompleks dan penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan manajemen yang tepat. Tidak bisa lagi Pak pernikahan itu dilakukan secara alamiah, bukan lagi saatnya. Karena apa? Tantangannya berlapis. Sekarang ini nikah, kebahagiaan bukan hanya tergantung dari tebalnya dompet, tetapi harus diimbangi dengan tebalnya sejadah. Bahkan bukan hanya pada tebalnya sejadah, harus diimbangi juga dengan kondisi hidupnya. Inilah tantangan kita. Inilah yang kita harus lihat. Karena itu Ramadan ini luar biasa, menjadi bulan konsolidasi. Yang pun menjadi pejabat pulang ke rumah, masih jiwanya yang dibawa ke rumah menghadapi istri. Demikian juga istri yang menjadi manajer hotel balik ke rumah, maka anak-anaknya itu ingin dia melakukan sebagai karyawan hotel, sesuatu yang berbeda. Sebelum sampai di rumah, pastikan bahwa ini kita ke rumah, kita bukan ke tempat kerja. Kita ingin suami istri anak-anak kita itu bagaikan kebun yang kita rawat bersama-sama. Ketika kemudian rumah tangga itu tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak dipelihara, maka rumah tangga akan mulai. Dan itu tanggung jawab suami istri dan anak. Tanpa itu, kalau hanya dilempar kepada sang suami, rumah tangga bermasalah. Kalau kemudian rumah tangga dilempar kepada istri, rumah tangga bermasalah. Kalau kemudian dilempar kepada anak, lebih bermasalah. Kalau hanya dilempar kepada asisten rumah tangga, semuanya jadi masalah. Kita konsolidasi bahwa ternyata nikah itu dan seluruh implikasinya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita upayakan
Bagaimana kemudian keluarga kita, keluarga besar kita menjadi mawaddah warahmah karena usaha kita sangat kecil dan pertolongan Allah sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal alamin. Walhamdulillah.